Hai, halo semua, balik lagi nih di layanan bimbingan konseling bersama Ibu Mola. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap semangat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi. Ada yang tahu nggak prokrastinasi itu apa sih? Prokrastinasi adalah sikap menunda yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan. Wah, ternyata prokrastinasi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, yaitu menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Yang kedua, terlambat mengumpulkan tugas. Dan yang terakhir adalah waktu terbuang untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Sebenarnya nggak salah sih kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai, tapi apakah tugasnya akan terus digantung gitu aja? Dari ketiga ciri-ciri tersebut, kira-kira mana yang sudah pernah kalian rasakan? Hati-hati loh, keterusan. Oke, selanjutnya ternyata ada beberapa jenis prokrastinasi loh. Yuk kita kenali apa saja sih jenis-jenisnya. Yang pertama adalah decisional procrastination, atau disebut juga penundaan dikarenakan stres. Zaman sekarang banyak sekali siswa yang mengalami stres dalam menjalani pembelajaran online, sehingga rasa ingin menunda tugas lebih besar. Nah, hal ini disebabkan oleh kejenuhan saat belajar yang menyebabkan seseorang lebih malas dan lebih memilih menunda tugas yang seharusnya dikerjakan, melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan menurutnya. Dan yang kedua adalah behavioral or avoidance procrastination, atau disebut juga penundaan yang disengaja. Jenis ini ditujukan ketika penundaan dilakukan dengan sengaja tanpa adanya dorongan stres untuk menghindari tugas yang dirasa tidak menyenangkan. Di sini, jenis ini juga adalah salah satu jenis yang paling berbahaya loh, dikarenakan sikap menunda ini sudah menjadi kebiasaan ketika menghadapi tugas yang menurutnya sulit dikerjakan. Nah, dari beberapa jenis prokrastinasi tadi, gimana nih yang kamu banget? Wow, ternyata menurut penelitian dari Salomon dan Rosblum, ada beberapa tugas yang sering jadi sasaran prokrastinasi siswa loh. Kita tengok yuk, jenis tugas apa sih? Yang pertama adalah tugas mengarang. Biasanya tugas mengarang ini meliputi tugas-tugas untuk membuat makalah, laporan, dan memberi tanggapan tentang sebuah video atau materi belajar. Nah, ini umum banget ya di pembelajaran online. Oke, selanjutnya adalah tugas belajar menghadapi ujian. Kadang kita suka males nih, harus belajar untuk ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, yang menyebabkan kita mendapat nilai yang kurang memuaskan. Oke, selanjutnya adalah tugas membaca. Biasanya, tugas membaca ini sering ditunda oleh beberapa siswa. Misalnya membaca buku, jurnal ilmiah, atau berita online untuk beberapa referensi tugas yang diberikan oleh guru.
Kemudian, tugas administratif atau yang berkelanjutan. Misalnya seperti menulis catatan harian dan presensi kehadiran yang harus dilakukan setiap hari atau absensi. Tugas-tugas seperti ini yang membuat siswa jenuh untuk mengerjakan tugas yang terus ada dan harus dikerjakan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah tugas yang terlanjur menumpuk. Di era pembelajaran online sekarang, banyak banget siswa yang mengalami penumpukan tugas. Misalnya, ada tugas 1, nanti lagi deh. Ada tugas 2, nanti lagi deh. Ada tugas 3, nanti lagi deh. Dan seterusnya. Sampai di akhir semester nanti, tugasnya udah numpuk nih. Dan akhirnya nggak dikerjain deh. Perlu diketahui, prokrastinasi itu dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri ini diartikan sebagai pribadi seseorang, bagaimana dia mengendalikan dirinya, baik itu dari segi fisik dan psikis. Jika seseorang memiliki konsep diri yang baik, maka dia akan memiliki sikap atau pribadi yang bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kebiasaan yang dilakukan, karena setiap manusia ini memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda. Faktor yang kedua adalah takut terhadap penilaian yang akan diberikan. Jangan salah loh, terkadang kita suka takut sama nilai yang akan dikasih sama guru. Belum juga dinilai, malah gak dikerjakan tugasnya. Faktor selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang mendukung. Ibu pengen tanya, siapa yang tidak mengerjakan tugas karena ikut-ikutan temen yang gak ngerjain juga? Nah, faktor ini yang sering sekali menjadi faktor utama siswa melakukan prokrastinasi atau menunda mengerjakan tugas. Ketika yang lain tidak mengerjakan, masa aku ngerjain sih? Yang terakhir adalah faktor yang sering sekali dirasakan, yaitu faktor M atau malas. Masih malas mengerjakan tugas. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ternyata prokrastinasi ini memiliki dampak yang sangat serius dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama adalah sesuatu yang emang sering banget dirasain, yaitu menjadi sasaran amarah orang-orang terdekat. Ibu pengen tanya nih, di sini siapa yang sering dimarahin sama mama atau papa karena tugasnya belum dikerjakan? Kira-kira nyaman gak? Ikut bete atau balik marah juga? Nah, hal tersebut adalah kejadian yang paling bikin kita gak enak hati. Inginnya marah balik, tapi gimana? Tugasnya juga belum beres. Salah satu akibat dari prokrastinasi adalah manajemen waktu yang sangat buruk. Secara tidak sadar, kita akan membuat terlena dengan penundaan yang kita lakukan. Kemudian tidak terasa waktu akan bergulir begitu cepat, dan pada akhirnya tugas tidak terselesaikan tepat waktu. Ini yang berbahaya, yaitu perasaan bersalah dan menyesal. Dalam hati kita bertanya, kenapa gak dari kemarin sih? Nah, itulah mengapa prokrastinasi ini berbahaya. Penyesalan dan rasa bersalah akan terus mengganggu kita. Kita jadi sering khawatir tidak jelas atau cemas akan sesuatu.
sesuatu. Karena hal tersebut dipicu oleh alam bawah sadar kita ketika kita tahu sebenarnya apa kewajiban kita. Akan tetapi dalam otak kita selalu membuat alasan yang menjadikan kita melakukan penundaan atau prokrastinasi. Ini yang berbahaya. Akibat yang paling terakhir adalah kebiasaan buruk akan terus bertahan sampai dewasa. Ini adalah dampak yang paling berbahaya dari perilaku prokrastinasi. Saat ini anak-anak ibu masih di jenjang SMP, masih happy dengan dunianya, bermain dengan teman, mengenal banyak hal yang belum diketahui. Ketika kebiasaan menunda dipertahankan dan kalian sudah beranjak dewasa, memiliki tanggung jawab untuk bekerja mencari uang, disinilah prokrastinasi secara perlahan akan menghancurkan kehidupan pribadi dan sosial kalian. Menganggap enteng sebuah urusan, dimarahi atasan, dan masalah akan terus bertambah seiring penundaan ini membuat kita terlena. Hati-hati ya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira masih mau nggak melaksanakan prokrastinasi? Prokrastinasi memang membuat terlena, tapi akan memberimu penyesalan selamanya. Alhamdulillah, layanan bimbingan konseling di video kali ini dicukupkan sekian. Ternyata hanya dengan menunda akan berakibat fatal untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena dengan prokrastinasi ya. Untuk anak-anak ibu semua, tetap semangat, jangan kendor, jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di layanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Assalamualaikum.